Kan selama ini memotong hewan dengan membaca basmalah sakit nggak hewan? Menyembelih ayam bukan pakai basmalah, minta maaf, hampurannya ayam. Ini yang kalian sebut dengan kajian makrifat. Gak bahaya tak? Cereng jelas Allah itu perintahkan kepada kita, kalau kita mau menyembelih binatang, kalau kita mau memotong ayam, bacakan bismillah, sebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi mendapat ujian dari Allah merupakan penjajahan yang di saudara kita di Palestina oleh Allah diberi kekuatan iman, diberi kesabaran, diberi ketabahan, dan mereka yang gugur dalam invasi yang dilakukan oleh si rebel, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Dan pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina oleh Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan dalam mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga negaranya menjadi negara yang merdeka. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini agar ketika saya mengupload video-video terbaru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Pemirsa, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan menanggapi ceramah dari Pak Saiful Karim, di mana beliau itu membahas ayat Al-Quran. Kita luruskan pemahaman-pemahamannya ya. Di zaman akhir ini banyak bermunculannya ustadz-ustadz yang instan, belajar di Google beberapa hari sudah begitu merasa menguasai materinya langsung tampil di YouTube jadi ustadz. Ada yang juga baca-baca buku tanpa berguru, merasa sudah paham, merasa sudah menguasai materinya, lalu berceramah padahal tas ilmunya itu masih belum mumpuni, sehingga ketika menyampaikan ceramahnya, membaca dalil, menerjemahkan, banyak penyelewengan, artinya tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama yang kita anut ya, termasuk di sini Ustadz Saiful Karim ya. Ini kalau tidak diruskan maka akan banyak umat yang tertipu, umat yang disesatkan. Menurut saya ini sudah sesat karena berani merubah, memelesetkan, berani menginginkan makna Al-Quran. Biar tidak penasaran seperti apa video dari Ustadz Saiful Karim ini, mari kita simak. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Ya, apa yang kalian lakukan selama ini? Memotong hewan dengan membaca
basmalah, sakit nggak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? Dari siapa Anda tahu kalau hewan ini merasa sakit? Ini ayatnya yang diterjemahkan, yang dibahas dalam surat Al-An'am ayat ke-118. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ya, di sini ulama memahami kemudian bahwasannya binatang-binatang yang halal itu adalah binatang yang halal, ya, kemudian disembelih dengan cara yang halal, yaitu diantaranya dengan menyebut nama Allah. Itu yang benar. Meskipun halal binatangnya, tapi tidak menggunakan cara-cara syar'i, tidak sesuai dengan tuntunan agama menyembelihnya, yaitu termasuk tidak membaca basmalah, maka yang disembelih itu tetap haram hukumnya. Ini bukan masalah hewan itu sakit atau tidak. Hewan-hewan yang telah dihalalkan dalam agama itu untuk manusia. Makanlah mereka hewan-hewan itu dengan cara disembelih dengan cara yang benar, yaitu cara-cara yang telah ada tuntunan dalam agama, di antaranya baca basmalah. Kalau tidak disebutkan membaca basmalah, maka hewan itu haram hukumnya, artinya sama halnya dengan makan bangkai. Begitu pula dalam kitab-kitab para ulama, ya, di sini tidak saya sebutkan, kitab-kitabnya banyak, ya. Di kitab-kitab fikih, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Iqna dan lain sebagainya itu. Sakit nggak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Nggak ada ras-rasan. Aduh, ya. Wong sudah dihalalkan oleh Allah, mau dirubah, ya. Ya begini, kalau hanya belajar instan, belajar di YouTube, belajar di Google, ataupun belajar kitab terjemahan. Quran yang dibaca Quran terjemahan, jadi ditafsirkan menurut akalnya sendiri, tidak melalui penafsiran ulama. Memahami Al-Quran tidak cukup dengan terjemahan, minimal harus punya dasar ilmu nahwu dan shorof, minimal itu harus memahami nahwu dan shorof. Kalau tidak paham itu, jangan coba-coba untuk memahami Al-Quran. Dalam kitab Imriti diterangkan, wa nahu awla awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama ila anqal kayyafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Jadi ilmu nahwu itu pertama kali yang harus dipelajari, karena kalam Arab tanpa ilmu nahwu tidak dipahami. Agar dapat memahami makna dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, tanpa dasar ilmu yang mumpuni, tanpa, ya, kaidah-kaidah tafsir yang benar, maka ambillah tempatnya di neraka. Itu sabda Nabi dalam hadis. Jadi bagi kita sebagai masyarakat awam yang tidak mempunyai ilmu sebanyak itu, ilmu yang mumpuni untuk memahami menafsiri Al-Quran, maka sebaiknya kita mengikuti ulama saja. Dan kita mengikuti ulama itu sudah ada perintah dari Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti, yang berilmu, jika kalian itu tidak mengetahuinya. Dan ulamanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jangan yang lain-lain.
Nah, ini tidak punya kapasitas untuk menyampaikan keagamaan ini ya. Orang ini nyeleweng ini. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Astaghfirullahaladzim ya. Ia membuat hukum sendiri ya. Dari Allah sudah hukumnya sudah jelas. Kita tidak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk itu menentang agama Allah, menentang perintah Allah. Allah memerintahkan untuk membaca basmalah ketika menyembelih. Ini disuruh minta maaf. Gimana ini ya? Belajar dari mana ini agama ini? Ini belajar dari YouTube, dari Google, atau hanya asumsinya sendiri? Memahami Al-Quran dengan cara asumsi. Ya seperti ini. Jadi Bapak Ibu merisa ya, hati-hati dalam menghadiri halakoh, daurah ataupun pengajian. Cari ustadz yang sudah tidak diragukan keilmuannya. Banyak ya. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, ada Buya Yahya, ada Gus Muwafiq. Kemudian ada Kiai Haji Marzuki Mustamar, ada Kiai Haji Said Agil Kirot, ada Yahya Khalil Sakuf, Khalil Nafis, dan banyak lagi ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ya, ini kalau memahami Al-Quran ya, hanya berdasarkan terjemahan, tidak berdasarkan dengan ilmu yang cukup, ya seperti ini, menyesatkan umat. Ini merubah syariat. Syekhul Karim ini merubah syariat. Syariatnya adalah ketika kita menyembelih ayam, maka wajib hukumnya membaca basmalah. Kalau tidak, maka sembelihan kita tidak sah. Kalau sembelihan kita tidak sah, maka ayam itu atau hewan yang kita sembelih itu haram dimakan. Dilarang baca basmalah, malah orang yang menyembelih disuruh minta maaf sama ayam. Disuruh minta maaf, gimana ini ceritanya ini? Saya rekomendasikan kepada para pemirsa TV 414 jangan ikuti Ustadz Saiful Rahim. Ini Ustadz menyesatkan. Ini berani merubah syariat. Menyembelih ayam disuruh minta maaf, bukan baca basmalah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk, kepada manusia, pada Syekhul Karim jika kata-katanya itu menentang atau merubah syariat, merubah perintah Allah. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam. Astagfirullahaladzim ya. Lebih mulia firman Allah yang kita wajib mengikuti perintah-perintah Allah. Ini haram mengikuti pendapatnya orang ini, karena ini adalah merubah syariat. Kemudian ini ditanggapi oleh Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kurang paham ustadznya ini ustadz siapa, tapi mudah-mudahan beliau konsisten membantah atau meluruskan pemahaman yang tidak sesuai. Ini yang kalian sebut dengan kajian makrifat. Gak bahaya tak? Cereng jelas Allah itu perintahkan. Logat Madura ini sama dengan saya. Kurang tahu beliau itu mana daerahnya. Semoga beliau selalu dijaga oleh Allah. Mari kita lanjut. Kepada kita, kalau kita mau menyembelih binatang, kalau kita mau memotong ayam, bacakan bismillah, sebut nama Allah, karena Betul. Dia yang menciptakan, Dia yang memelihara, Dia yang kasih rezeki, dan Dia juga yang membesarkan hingga ayam itu bisa kamu manfaatkan. Kamu bilang ayam itu ngerasa sakit, tahu dari mana kalau binatang itu sakit? Kamu anggap Allah itu serampangan, kamu anggap Allah itu sembarangan ketika Dia mengatakan wa idza halaltum fastadu. Apabila kamu selesai ihram, maka berburulah, maka sembelihlah binatang. Enggak apa-apa. Allah sudah yang memperbolehkan. Allah dengan sifat Rahman Rahimnya, Allah dengan sifat Al-Hakimnya itu tentu memiliki cara yang tidak kamu pahami.
supaya ayam itu tidak ngerasa kesakitan, bahkan tidak menyadari kalau dia itu disembelih. Oh, ayam itu pingin hidup juga. Binatang-binatang yang disembelih itu juga pingin hidup sama seperti kalian. Tahu dari mana? Coba lihat dalam surat Yasin. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Kami tundukkan semua binatang-binatang yang di bumi ini untuk manusia. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ, sebagian untuk mereka tunggangi. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, sebagian untuk mereka makan. Allah yang sudah memperbolehkan. Makanya kalau mau belajar syariat, kalau mau belajar hakikat, syariatnya dulu itu dibuat memadai. Syariatnya dulu dipenuhi. Supaya tidak khurafat, supaya tidak sesat. Imam Malik bin Anas sudah menjelaskan, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf saja tetapi dia tidak bertafaqquh, tidak memiliki ilmu pengetahuan fikih, faqad tazandaq, orang itu kafir zendik. Kalau kita menggunakan bahasa lain, barang siapa yang berhakikat, barang siapa yang dia bermakrifat tetapi dia tidak memiliki dasar-dasar yang kokoh ilmu syariat, maka orang itu kafir zendik. Apa zendik? Zendik itu seseorang yang nampaknya muslim, nampaknya Islam, tetapi justru dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Buktinya, berani melawan apa yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran. Disuruh bacakan bismillah, disuruh sebut nama Allah ketika memotong ayam, malah suruh meminta maaf. Maka semua ulama yang terkenal sebagai wali besar, bahkan wali kutub sekalipun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, para sahabat, Umar bin Khattab, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau ini adalah pusatnya makrifat, pusatnya hakikat, tapi mereka tetap eksis, istiqomah, rutin, rajin menjalankan syariat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah ya, kita harus hati-hati, jangan sembrono mengikuti pengajian. Tanya dulu ya. Kalau ustadznya belum dikenal, kita belum tahu tidak tahu profilnya, tidak tahu siapa beliau, jangan langsung undang. Kita harus teliti dulu orangnya ya. Banyak tanya, apalagi Saiful Karim ini. Saya minta tolong kepada pemirsa ya. Ini bukan Wahabi, tapi ya pemikirannya tidak jauh lah dari Wahabi. Tukang merubah syariat. Akan baca basmalah oleh Allah malah disuruh minta maaf pada binatang. Ini gimana ini pemikirannya? Ustadz yang ini yang saya kurang paham beliau siapa, tapi beliau itu pemahamannya lurus, bagus pemahamannya. Sesuai dengan pemahamannya para ulama. Seperti ini kalau mau diikuti nih, dalilnya jelas. Ini kalau kita hanyalah orang awam, ya tidak usah yang macam-macam lah. Pernah nyantri, tidak pernah di pesantren, belajarnya hanya di rumahan, ya cukup sudah. Artinya kita ustadz-ustadz yang ada di daerah kita, sudah macam-macam. Ustadz NU, ustadz Ahlussunnah wal Jamaah. Pemirsa dari TV Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.